Presiden Joko Widodo tidak mau ambil pusing dengan pernyataan pengamat politik Roky Gerung yang dinilai telah menghina dirinya. Menurut Presiden hal itu adalah permasalahan kecil sementara ia ingin fokus bekerja saja. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Sebelumnya pernyataan Roky Gerung viral di media sosial. Akibat perbuatannya tersebut Roky dilaporkan sejumlah kelompok relawan Joko Widodo, Jokowi, terkait kasus dugaan penghinaan ke Bareskrim Polri. Adapun pernyataan Roky yang mendapat sorotan publik tersebut yakni, begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya dia jadi rakyat biasa, enggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya, kata Roky. Dia menawarkan IKN, mondar-mandir ke koalisi, untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia mikirin nasibnya bukan nasib kita, itu bajingan yang tolol, sekaligus bajingan pengecut, imbuhnya. Buntut video viral yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi, pengamat politik Roky Gerung dipolisikan relawan Indonesia Bersatu ke Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Kendati telah dipolisikan, Roky Gerung tak berniat melaporkan balik relawan Jokowi. Roky Gerung tak keberatan jika namanya masuk dalam laporan relawan pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Hal itu diungkap dalam kanal YouTube Roky Gerung Official, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sebagai informasi, nama Roky Gerung kembali menuai sorotan setelah dianggap melontarkan kata-kata tak pantas terhadap Jokowi. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Roky Gerung turut mengkritik lawatan Jokowi ke China baru-baru ini. Kendati demikian, Roky merasa laporan relawan Jokowi tak memiliki dasar yang kuat. Apalagi, menurut Roky, ia hanya berargumen soal jabatan presiden yang kini disandang Jokowi. Roky membantah, menyerang personal Jokowi dalam pernyataannya di acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi. Pria 64 tahun itu menganggap sah-sah saja untuk melontarkan kritik terhadap presiden. Ia turut menyoroti jabatan presiden yang berganti setiap 5 tahun sekali. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Dah, roll. Ya, kok. Oke, kita baru saja menyampaikan laporan kita terkait Roky Gerung dan video yang beredar. Ya. Dan alhamdulillah dilayani dengan baik. Itu karena kepolisian adalah milik rakyat, sehingga kita yang menjadi bagian dari rakyat diperlakukan sama, tidak ada pengistimewaan ya, kepada kami. Yang kedua, laporan ini nanti akan kita perkuat dengan bukti-bukti lain yang tentu kita memiliki itu, dan kita akan mengumpulkan bukti video, ya, rekaman yang selama ini Roky Gerung sering menyampaikan berita bohong, penyebaran kebencian, hasut, adu domba, dan bahkan provokasi-provokasi yang ingin membenturkan ya, dengan menggunakan sentimen-sentimen suku dan agama. Secara politik sebetulnya kami paham Roky Gerung ya sedang memainkan perannya sesuai order
ya dari proksi internasional. Kami menyebutnya Rocky Gerung adalah komprador asing. Asing sangat tidak ingin Indonesia yang sekarang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia yang sedang bergerak ke arah kemajuan menyongsong 2045, ya itu akan dihitung menjadi negara besar. Asing tidak mau, ya. Sehingga Rocky Gerung diidentifikasi sejak awal dan kelompoknya, gerombolannya menjadi bagian dari komprador asing atau agent dari proksi internasional. Khusus terkait video ya yang beredar, Rocky Gerung menyampaikan bahwa setelah tidak menjadi presiden, Jokowi akan menjadi masyarakat biasa, ya, dan dia bukan siapa-siapa. Itu pendapat Rocky Gerung. Ya beda lah ya. Pak Jokowi ini presiden menjelang 1,5 tahun berakhir, kepuasan publik itu berada di angka 82%. Ini kepuasan publik tertinggi di satu negara, ya, yang tidak pernah terjadi di negara lain, yang tidak pernah dialami oleh presiden-presiden lain, termasuk SBY. 10 tahun memimpin, kepuasan publik hanya berada di angka 45% menjelang masa akhir kepemimpinan. Jadi kalau Rocky Gerung menyatakan Jokowi sebagai orang biasa-biasa saja atau bukan siapa-siapa, ya tentu jika dibandingkan Rocky Gerung ya bukan siapa-siapa. Ya. Kemudian yang kedua, Jokowi dinyatakan tidak berjuang untuk rakyat tapi untuk dirinya. Itu tuduhan Rocky Gerung sebagai pendapat sah. Tapi tentunya Rocky Gerung juga tidak objektif. Ini yang saya dan teman-teman kritisi. Dia selalu mengaku sebagai bagian yang mewakili intelektual, akademisi, bahkan profesor. Satu hal saja yang harus kita tanya pada Rocky Gerung, apa hakikat seorang intelektual, apa hakikat seorang akademisi, apa hakikat seorang profesor? Seorang intelektual, akademisi, profesor, dia akan bicara tentang kebenaran. Dia akan selalu berbicara berbasis data. Nah, Rocky Gerung selalu Rocky Gerung atau Rocky Gerung, ya Rocky Gerung ya. Saya sering menyebutnya Rocky Gerung karena dia sering menggarung nalar akal sehatnya dengan nalar kebohongannya. Garung nasionalisme. Jadi ya Rocky Gerung jelas-jelas telah keluar dari hakikat seorang intelektual akademisi yang selalu berbicara tentang kebohongan. Dia tidak pernah ya mau mengakui ada sedikit saja kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Pak Jokowi. Di situ sudah bohong ya. Kemudian selalu menganggap salah apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintah. Di situ dia sudah bohong. Tidak mungkin satu pemerintahan di era manapun tidak ada kebaikan sedikit pun yang dilakukan, termasuk presiden-presiden sebelumnya. Kemudian Rocky Gerung mengatakan Jokowi menjual IKN kepada Cina. Bayangkan ya, seorang presiden kepala negara sejak dia dilantik sampai akhir jabatan, dia punya hak untuk mendatangi, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara, bahkan berkunjung ke negara-negara yang memiliki hubungan bilateral. Jadi apa yang salah dengan Jokowi ketika beliau datang ke Cina atau negara manapun yang mungkin di 1,5 tahun ini beliau akan juga melakukan roadshow, bertemu dengan pemimpin-pemimpin